gerakan yang di luar sholat tersebut, kata para ulama rahimahullahu ta'ala, bisa kita bagi menjadi 5 macam hukumnya. Jadi ada gerakan yang tidak ada hubungannya dengan salat, itu bisa dibagi oleh para ulama, gerakan itu menjadi 5 macam dari sisi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian kita pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. Kita masuk pada bab beberapa perkara yang dibolehkan ketika sholat. Kata Syekh di sini, gerakan-gerakan yang dibolehkan. Syekh akan menyebutkan beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan di tengah-tengah sholat dan itu diperbolehkan, tidak diharamkan. Sebelum kita masuk pada poin-poin yang disebutkan oleh Syekh, sedikit saya ingin mengasih kaidah dan gambaran di dalam masalah gerakan-gerakan di dalam sholat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gerakan di dalam sholat itu ada 2 macam. Pertama, gerakan yang berkaitan dengan sholat itu sendiri, dan yang kedua adalah gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Gerakan yang berkaitan dengan jenis sholat atau dengan sholat itu sendiri, itu seperti gerakan di waktu rukun, ya. Di waktu rukun seperti kita ruku, ya. Rukun sholat adalah ruku. Itu ada gerakan di dalam sholat. Atau ketika kita sujud, duduk dan 2 sujud, itu gerakan di dalam sholat yang bagiannya adalah bagian rukun di dalam sholat. Ada gerakan di dalam sholat itu hukumnya wajib, seperti duduk di tasyahud awal misalnya. Itu gerakan di dalam sholat hukumnya wajib. Ada gerakan di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Seperti seseorang mengangkat tangan ketika bertakbir. Maka ini adalah gerakan-gerakan yang bagian dari salat. Ini bagian yang pertama ini bukan ini pembahasan yang ingin Syekh bahas, ya. Bukan ini yang ingin beliau bahas. Yang ingin beliau bahas adalah gerakan-gerakan yang terjadi bukan bagian dari salat. Ya, tidak ada hubungannya dengan salat. Ini yang ingin beliau bahas dan ini ingin beliau yang dalami. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada gerakan yang di luar salat. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya gerakan yang di luar salat tersebut, kata para ulama rahimahullahu taala,
bisa kita bagi menjadi 5 macam hukumnya. Jadi ada gerakan yang tidak ada hubungannya dengan salat, itu bisa dibagi oleh para ulama gerakan itu menjadi 5 macam dari sisi hukum. Pertama, kata para ulama rahimahullahu taala, gerakan di dalam salat yang di situ merupakan hukumnya wajib. Jadi wajib dia melakukan pergerakan ini. Tidak ada hubungan dengan salat, tapi hukumnya wajib dia melakukan pergerakan. Seperti apa contohnya? Seperti seseorang misalnya di pecinya ada najis misalnya. Di pecinya ini ada najis. Dia melihat ada najis di pecinya. Maka dia harus melakukan gerakan, mengambil peci kemudian dilempar, dibuang. Agar dia tidak membawa najis di waktu salat. Hukumnya apa? Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib dia mengambil pecinya kemudian dilempar. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW pernah salat, kemudian datang Jibril, ya, kemudian mengabarkan kepada Nabi bahwasanya di sendal beliau ada kotoran. Maka Nabi pun melepaskan sendal beliau. Ya. Kemudian Nabi SAW melempar sendal beliau. Ya. Setelah selesai, sahabat pun juga mengikutinya. Di belakangnya sahabat mengikutinya. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma hamalakum al-ilqa'ini alikum?" Kata Nabi SAW, apa yang gerangan yang menyebabkan kalian ya melempar sendal kalian? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ra'ainak alqaitana 'alaika fa alqainani 'alana." Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melempar sendalmu, maka kami pun juga ikut melempar. Kata Nabi, tadi Jibril datang mengasih tahu di sendalku ada kotoran. Ini contoh ada gerakan itu di dalam sholat yang tidak ada hubungan dengan sholat, tapi hukumnya wajib kita lakukan. Seperti apa? Ketika ada najis. Ya. Kemudian juga atau ada seseorang misalnya sholat, atau kita sholat misalnya ya tidak menghadap kiblat. Ya. Atau Anda ketika sholat, ya, ketika Anda sholat, kemudian Anda melihat ada teman Anda sholat tidak menghadap kiblat. Kemudian Anda melakukan gerakan, kemudian membetulkan badannya. Boleh tidak? Boleh. Itu gerakan yang hukumnya wajib. Atau kita ke sholat tidak menghadap kiblat, maka wajib kita melakukan pergerakan untuk menghadap kiblat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara gerakan di dalam gerakan yang terjadi di dalam sholat dan bukan bagian dari sholat, ada gerakan itu hukumnya kata para ulama mustahab, hukumnya sunnah dilakukan di dalam sholat. Seperti apa gerakannya? Seperti seseorang misalnya dia menutup saf yang renggang. Ketika ada saf keluar, orang membatalkan wudu, kemudian dia maju ke depan mengisi saf yang kosong tersebut, maka ini gerakan sunnah di dalam sholat. Maka hal semacam ini diperbolehkan, ya. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ya, ada gerakan yang dikatakan oleh para ulama adalah gerakan tersebut adalah gerakan ya mubah. Ya. Gerakan tersebut adalah gerakan yang mubah. Ya. Dan inilah pembahasan yang akan dibahas oleh Syekh. Gerakan-gerakan yang mubah di dalam sholat. Syekh akan menyebutkan beberapa ya gerakan-gerakan yang mubah di dalam sholat. Dan juga ada gerakan itu yang disebutkan oleh para ulama adalah gerakan yang makruh ya, di dalam sholat. Ya. Seseorang melakukan gerakan-gerakan yang makruh. Seperti apa misalnya seseorang ketika sholat banyak hal yang dia lakukan. Membetulin jenggotnya lah, membetulin pecinya lah, tanpa ada sebab. Padahal pecinya sudah rapi saja dari tadi. Ya, tetapi dia betul-betulin atau kacamatanya lah dilihat semacam ini padahal dia sudah tidak ada hajatnya, maka ini makruh di dalam salat. Kemudian ada gerakan itu Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gerakan yang diharamkan di dalam salat, tidak boleh dilakukan. Gerakan yang diharamkan di dalam salat, yaitu gerakan yang sangat banyak tidak ada keperluan sama sekali. Iya, maka ini diharamkan. Maka Syekh akan menyebutkan gerakan-gerakan yang di bawah ini adalah gerakan-gerakan yang sifatnya berkisar antara 3 hukum. Wajib, mubah, dan sunnah. Maka Syekh akan menyebutkan ada 15 ya gerakan yang disebutkan oleh Syekh di sini.
yang hukumnya berkisar antara mubah, wajib, dan sunnah. Gerakan tersebut yang bukan tidak ada hubungannya di luar salat. Ya. Beliau tidak menyebutkan di sini gerakan-gerakan di sini adalah gerakan yang makruh atau gerakan yang haram. Taib. Kalau kita paham ini, maka kita akan bacakan satu persatu yang beliau sebutkan. Pertama kata beliau, gerakan-gerakan yang dibolehkan. Gerakan yang dibolehkan kata beliau yang pertama adalah menggendong anak kecil ketika sholat. Maka menggendong anak kecil ketika sholat ini diperbolehkan. Dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sambil menggendong Umamah bin Zainab binti Rasulullah. Ketika sujud Nabi SAW meletakkan ya Umamah dan ketika berdiri beliau menggendongnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang disebutkan oleh Syekh adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis ya Sunan Abi Dawud ya, bahwasanya kata Abu Qatadah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli yahmilu Umamah atau Umaymah binti Abil As wa hiya bintu Zainab yahmiluha idza qama wa yadha'uha idza raka'a hatta faragha. Kata Abu Qatadah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau membawa Umamah atau Umaymah binti Abil As binti Zainab. Nabi membawanya. Jika beliau berdiri, beliau gendong, dan jika beliau ruku, beliau taruh Umamah binti Zainab tersebut sampai beliau selesai dari rukunya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bolehnya membawa ya anak kecil di waktu sholat dan kita gendong. Ya, kita gendong di waktu sholat. Apakah itu makruh? Tidak makruh. Ini ada perbuatan yang mubah. Ya, perbuatan yang mubah. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum menggendong anak kecil itu ketika sholat? Kita katakan mubah, boleh. Terus bagaimana kalau ada najisnya? Biasanya sebagian anak kecil itu dia kencing, pipis dan semisalnya. Maka para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan boleh menggendong anak kecil, kata para ulama rahimahullah ta'ala, selama anak kecil tersebut tidak najis. Selama anak kecil tersebut tidak najis. Kalau tubuhnya najis, maka itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau seandainya dia kencing tapi dipempes. Ya, dipempes, dia berak, kemudian kita gendong. Boleh apa tidak? Ya, kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak membawa anaknya masih kecil yang usianya belum bisa berjalan, digendong ya di sholat dan ada kencingnya, ada beraknya di pempesnya. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan kalau pempes itu merembes ya, maka tidak boleh ya digendong anak-anak tersebut ya. Kalau pempes itu merembes sampai ke bajunya tidak boleh. Tapi kalau tidak ada merembes misalnya, boleh tidak kita gendong? Maka di sini ada khilaf di kalangan ahlul ilm. Tentu kalau kita tidak tahu anak kita itu kencing atau tidak, berak atau tidak, yang penting kita kasih pempes. Kita tidak tahu dia kencing atau tidak, ini ulama nggak ada masalah. Digendong, tadi pas dibawa ke masjid, dia tidak ada kencing, tidak ada berak. Digendong di waktu sholat, maka tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah kita tahu anak kita itu ada najisnya dan pempesnya tidak merembes. Pempesnya tidak merembes. Kemudian kita gendong di waktu sholat. Boleh apa tidak semacam itu? Ahlul ilm mengatakan abdalnya tidak digendong. Karena abdalnya kita tidak membawa najis. Ya. Abdalnya demikian. Ya. Kecuali pada kondisi yang tidak memungkinkan kita menaruh dia. Maka abdalnya adalah seseorang tidak menggendongnya. Tapi kecuali pada kondisi ya kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ya. Kemudian kadang juga ketika menggendong anak di waktu sholat, kadang-kadang sebahagian ibu-ibu, ya, bapak-bapak, kadang-kadang ketika anaknya digendong, ketika ruku ditaruh, ya, ketika ruku itu ditaruh, ya, kadang-kadang bapak ibunya senyum terhadap anaknya, ya, melakukan gerakan senyum, ya, semacam itu.
Atau ketika sembahyang anaknya ditaruh di bawah ibunya sambil melihat anaknya sambil senyum-senyum ya, seperti mau cilup bak seperti itu. Tapi dia apa? Senyum, ya. Ya, biar anaknya tidak nangis. Itu boleh apa tidak? Di dalam salat. Apa itu membatalkan salat seseorang apa tidak? Maka jawabannya adalah hal tersebut boleh dan tidak membatalkan salat seseorang. Ya. Dia senyum, selama senyum itu tidak sampai keluar huruf, ya, tidak seperti ketawa, maka tidak ada masalah. Seorang ibu dia mensenyumi anak yang masih bayi di waktu salat. Ya, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua, kata Syekh di sini, berjalan sedikit karena ada kepentingan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat di rumah dan saat itu pintu rumah tertutup. Sesaat kemudian aku datang dan minta tolong dibukakan pintu. Beliau lalu berjalan dan membukakan pintu untukku. Setelah itu beliau pun kembali ke tempat sholatnya dan Aisyah menggambarkan bahwa pintu itu berada di arah kiblat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan di antara beberapa gerakan yang diperbolehkan di waktu sholat adalah berjalan sedikit ya karena ada kepentingan. Sebagaimana kasus Aisyah, Nabi SAW berjalan membukakan pintu untuk Aisyah. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, berjalan di waktu sholat itu boleh seperti membukakan pintu, tapi dengan syarat Bapak Ibu bahwasanya berjalannya adalah tetap menghadap kiblat. Kalau berjalannya Anda misalnya membukakan pintu tidak menghadap kiblat, membelakanginya misalnya atau ke samping misalnya tubuh Anda tidak menghadap kiblat, makanya tidak boleh. Ini batal salat Anda. Makanya Aisyah mengatakan di sini Nabi berjalan membuka pintu karena pintu itu berada di arah kiblat, di depan beliau. Beliau maju kemudian beliau buka. Tapi kalau pintunya di belakang Anda misalnya, selama Anda berjalan yang menghadap kiblat maka tidak mengapa. Selama wajah Anda mundur, sambil mundur misalnya, kemudian membuka pintu dari belakang tidak ada masalah. Tetapi kalau rumahnya berkeok-keok, ya pintunya di samping kanan dan misalnya, maka ini kalau membelakangi kiblat tidak sejalan dengan kiblat maka batal salatnya apapun ya keperluannya, maka batal salatnya. Dan membuka pintu ini tentu hajat di sini tentu dibedakan ketika sholat wajib dan sholat sunnah. Adapun sholat wajib, kalau ada orang mengetuk pintu misalnya, kita buka apa tidak afdalnya? Maka tidak perlu dibuka. Selesaikan sholat wajib Anda. Tapi kalau seandainya itu sholat sunnah, ada orang mengetuk pintu, maka Anda silakan Anda buka ya sambil berjalan tanpa membelakangi kiblat. Ya. Adapun sholat wajib ya, maka kalau itu sesuatu yang tidak penting banget, maka afdalnya tidak perlu seseorang membukakan pintu, selesaikan dulu sholatnya. Tetapi kalau itu di sholat sunnah, kemudian ada orang mengetuk pintu rekan bisnis Anda dan semisalnya, maka boleh Anda bukakan dengan cara apa? Dengan cara tidak membelakangi kiblat. Selama tubuhnya menghadap kiblat, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, gerakan untuk menyelamatkan anak kecil agar tidak terjatuh atau agar terhindar dari sesuatu yang membahayakannya. Dari Al-Azraq bin Qais, ia berkata, aku pernah berada di daerah Ahwaz untuk memerangi orang-orang Khawarij. Ketika aku berada di bibir sungai, tiba-tiba aku melihat ada seorang yang sedang sholat. Ia adalah Abu Barzah Al-Aslami. Saat itu tali kekang tunggangannya berada di genggamannya. Namun tiba-tiba hewan tunggangannya itu menariknya, sehingga ia pun mengikuti unta tersebut. Ia Abu Barzah berkata, aku pernah mengikuti perang bersama Rasulullah SAW sebanyak 6, 7 atau 8 kali. Dan aku pun menyaksikan kemudahan yang diberikan. Bagiku memulangkan tungganganku lebih aku senangi daripada meninggalkannya. Pulang menuju tempat kebiasaannya yang akan membuatku sengsara.
Al-Hafidh kata Syekh berkata dalam kitab Fathul Bari, secara zahir Abu Barzah tidak memutus membatalkan sholatnya. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Umar bin Marzuq. Kemudian dia kembali ke belakang, sebab jika ia memutus sholatnya tidak mungkin ia kembali dengan cara mundur ke arah kiblat, dan ia tidak merasa bahwa langkahnya menuju ke tempat yang dituju membutuhkan banyak gerakan. Faedah kata beliau, contoh lainnya dibolehkan bagi kita yang sedang sholat untuk mengangkat telepon jika berdering, sekedar memberi isyarat agar yang menelepon tahu bahwa kita sedang sholat, dan banyak lagi contoh lainnya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, seseorang boleh melakukan gerakan yang dia untuk terhindar dari bahaya. Contoh misalnya, pian sembahyang, kemudian atap rumah, ya, pelapon rumah kayaknya hendak jatuh. Kemudian Anda bergerak, ya, ke arah maju agar tidak terkena pelapon rumah tersebut. Boleh apa tidak? Boleh. Ini tidak mengapa. Ini bahkan hukumnya wajib Anda berjalan. Kenapa? Karena menyelamatkan diri Anda, ya. Atau seseorang ketika sembahyang gempa misalnya. Ketika sembahyang Allahu Akbar ketika gempa. Taib. Ketika gempa, afdolnya kita bertahan di waktu sholat, ya, mati syahid insyaallah, ya, di dalam masjid misalnya, ataukah dia keluar lari, ya, ataukah dia meneruskan sholatnya. Maka seorang muslim ketika dia ada gempa dan semisalnya, maka afdol dia lari, selamatkan jiwanya. Dia selamatkan jiwanya. Kalau dia bisa lari dalam kondisi sholat, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak bisa lari dalam kondisi sholat, menghadap kiblat, tidak bisa, maka batalkan sholatnya. Karena menyelamatkan nyawa itu wajib hukumnya. Ya, menyelamatkan nyawa itu hukumnya wajib. Ada sebagian orang kadang-kadang ada hal yang membahayakan jiwanya, dia memikir tidak boleh membatalkan. Tidak, boleh dibatalkan sholat tersebut demi menyelamatkan jiwa. Bahkan kurang tepat, seseorang dia berada di dalam, tidak mau menyelamatkan dirinya, mati dalam kondisi demikian, ya. Makanya subhanallah, ya. Dulu ada sedikit cerita, ya. Kami dulu di kampus, ya, subhanallah. Di kampus dulu sholat imam, ya. Imamnya syekh, ya, biasanya di kampus syekh. Imam, dan qadarullah, ya, di kampus tuh ada, ya, apa ya, orang kalau kebakaran ada yang merah itu. Ya. Untuk kalau ada gas, ya, semacam gas itu, ya, nyemprotkan kalau kebakaran. Dan qadarullah jatuh, gas itu jatuh dan bunyinya keras kayak seperti bunyi ledakan bom. Ya, di dalam masjid. Orang kira itu bom semua. Jadi semua orang lari semua. Dan yang pertama kali adalah imamnya, ya. Dan itu imam harus kayak gitu, ya. Seseorang harus menyelamatkan jiwanya. Kalau seandainya itu membahayakan, ya, itu kalau itu membahayakan, dia harus selamatkan jiwanya. Maka kalau ada membahayakan, misalnya contoh ibu-ibu sholat, kemudian kayak bunyi bau hangit misalnya, kayak bau kebakaran, memasak misalnya di dapur apa macam, atau asap tebal, tuntunkankah sholatnya, apakah matikan kompornya? Kalau dia bisa berjalan mematikan kompor tanpa membelakangi kiblat, matikan kompornya. Kalau seandainya tidak bisa, batalkan sholatnya, kemudian dia matikan. Ini adalah gerakan-gerakan yang wajib di dalam sholat. Atau kita melihat ada kelanakan, hendak berbahaya, punya kolam renang di rumah, ada anak kita jatuh misalnya di kolam renang tersebut, kita biarkan, apakah kita sholat? Selamatkan. Ya, atau anak-anak jatuh ke sumur misalnya, di rumah ada sumur, hendak jatuh ke sumur, kalau kita biarkan nih, tercabur di sumur, maka apa yang kita lakukan? Kita ambil, kita tolong, batalkan sholat kita, jangan ragu-ragu. Demi menyelamatkan jiwa itu harus kita batalkan sholat kita. Tidak boleh tidak kita batalkan. Kalau tidak kita batalkan, kita akan mati misalnya. Maka Islam menyuruh menjaga jiwa. Taib. Kemudian di sini belum mengasih contoh, ya. Dibolehkan juga kata beliau, faedah kata beliau, dibolehkan juga bagi kita yang sedang sholat untuk mengangkat telepon jika berdering, sekedar memberi isyarat agar orang yang menelepon tahu bahwa kita sedang sholat, dan banyak lagi contoh lainnya. Ini sebetulnya perbuatan sebetulnya tidak perlu dilakukan,
kecuali telepon itu tidak berhenti-henti. Misalnya kita sembahyang, berbunyi kita matiin. Kemudian berbunyi lagi kita matiin. Matiin HP-nya nggak bisa. Kemudian Anda angkat, kemudian Anda keraskan bacaan Anda, Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Biar orang tahu. Maka kalau kondisi semacam ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya kondisinya adalah teleponnya berbunyi, tidak Anda matiin, kemudian Anda mengangkat Bismillahirrahmanirrahim misalnya, maka ini tidak perlu dilakukan. Tidak perlu Anda angkat. Ya, biarkan saja. Atau Anda matiin teleponnya. Ya. Dan sebaiknya ketika kita sembahyang, khususnya di masjid, di musola, kalau kita membawa HP itu lebih baik dimatikan. Karena kadang-kadang kita tidak tahu, ya ada saja orang-orang itu kadang telepon di waktu sholat, apalagi perbedaan waktu di setiap daerah. Ya. Provinsi ini berbeda. Kadang-kadang kita punya teman di luar provinsi yang mana mereka kadang menelepon di waktu kita sedang sholat. Maka yang dimaksudkan di sini adalah menelepon, ya, menjawab telepon di sini adalah bukan kita berkata halau, tidak, tetapi memberikan isyarat seperti Anda mengeraskan bacaan Anda. Kapan dilakukan ini? Kalau telepon itu tidak berhenti, ya, berdering-dering, dimatikan tidak bisa, ya. Atau ya seseorang, ya, kalau dia bisa mematikan teleponnya maka matikan. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Anda mengambil telepon Anda berdering, kemudian Anda matikan semacam ini, tidak ada masalah. Ini bukan sesuatu yang dilarang, ya. Karena ini mengganggu orang. Tidak mengapa Anda ambil dari saku Anda kemudian Anda matikan. Tidak mengapa. Ini karena banyak khususnya di masjid itu kadang-kadang bunyi dengan telepon itu macam-macam. Ada bunyi musik, ada bunyi ini macam-macam, mengganggu orang sembahyang. Maka ambilkan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Yang punya telepon ambil kemudian matikan. Kalau dia bisa mematikan, matikan. Kalau seandainya itu telepon itu terus-menerus, apalagi bunyi musik, mengganggu orang semasjidan, Anda batalkan sholat Anda. Kalau Anda tidak bisa mematikan, ya, tanpa membatalkan sholat, maka batalkan sholat Anda. Dan sesungguhnya mematikan telepon itu tidak perlu membatalkan sholat. Anda ambil di kantong Anda lihat, Anda matikan, gak ada masalah. Karena itu adalah, ya, gerakan yang diperbolehkan di dalam salat, ya, ketimbang mengganggu semua orang. Kemudian yang keempat kata beliau, mendorong atau menghadang orang yang melintas di depan tempat sujud. Hal ini telah dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id dalam hal mencegah orang yang melintas ke depannya ketika ia salat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara gerakan juga yang diperbolehkan di waktu salat adalah menghalangi orang untuk tidak lewat di tempat sujud kita, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu salat di tempat sujud kita. Ya, kata Nabi sallam, ayyakifa arba'ina khairun lahu. Seseorang berdiam diri selama 40, sebagian riwayat selama 40 tahun itu lebih baik baginya, ya, kalau daripada dia melewati orang yang sedang salat. Para ulama rahimahullah taala mengatakan boleh kita menahan, ya, menahan orang yang melewati di tempat sujud kita tahan dengan tangan kita, ya, agar dia tidak lewat, ya. Tentu menahan ini dengan tangan, bukan dengan kaki. Kalau kaki terjurungkup orang, ya, tapi ditahan dengan apa? Tangan kita. Kecuali orangnya ngotot, ya, kita lawan, sudah kita paksa ngotot dia, ya sudah, ya, itu urusan dia, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bisa tahan. Kalau bisa kita halau orang tersebut agar tidak melewati tempat sujud kita. Baik itu manusia atau binatang. Kadang itu kucing juga lewat di tempat sujud kita ketika sholat. Kadang ada kucing datang. Kadang sebagian orang membiarkan, tidak, kucing tetap juga dihalau. Maka semuanya, baik itu manusia atau binatang yang lewat di tempat sujud kita halau, tidak boleh. Ya, bukan berarti kucing ketika lewat itu boleh, tidak. Tidak boleh juga kucing, kambing, ayam dan semisalnya ketika masuk masjid melewati tempat sujud kita, maka itu tidak boleh. Maka kita berusaha kita menghalaunya. Kemudian yang kelima kata beliau adalah membunuh ular dan kalajengking serta apapun yang membahayakan ketika salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika salat, yaitu kelejengking dan ular. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uqtulul aswadaini fis shalah, al-hayyatu wal aqrab." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bunuhlah 2 binatang yang hitam, yaitu ya, ular dan kalajengking. Maka ular dan kalajengking ini Bapak Ibu, kalau di dalam sholat maka disuruh kita untuk membunuhnya. Taib. Kapan ular dan kalajengking ini dibunuh? Di waktu sholat. Sebagian ulama khilaf. Kalau dia mendekat kepada kita, berada di tempat kita, mendekati kita, maka disuruh kita untuk membunuhnya. Kalau perlu kita mengambil tongkat, kita ambil tongkat. Ya. Kalau seandainya harus membatalkan sholat, tidak ada masalah membatalkan sholat. Atau mengambil sesuatu di bawah untuk memangkung ular misalnya. Atau memangkung kalajengking misalnya. Maka boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ada ular, ada kalajengking, tapi kadang memaraki kita. Dia jauh, dia ada di masjid, ya, tapi kadang memaraki kita. Ya jauh, masjidnya luas. Taib. Ini membatalkan sholat apa tidak? Di sini khilaf para ulama rahimahullahu taala. Kalau ada kalajengking, ada ular, tetapi dia tidak mendekati kita, tempatnya jauh dari kita, tapi berada dalam masjid. Apakah kita kejar ular tersebut, kita pangkung sambil kita sholat, ataukah kita biarkan ular tersebut ya sampai dia mendekati kita? Sebagian ahlul ilm mengatakan dibiarkan. Teruskan salatnya. Kalau seandainya ular itu tidak mendekati, kalajengking itu tidak mendekati kita. Tapi kata para ulama rahimahullahu taala, kalau seandainya dia mendekati baru kita bunuh. Pendapat yang kedua, tetap disuruh dibunuh. Dia mendekat apa tidak mendekat tetap disuruh dibunuh. Karena kata mereka itu mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Iya, mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Wallahu taala alam, pendapat kedua ini yang lebih tepat, bahwasanya kalau seandainya itu mengganggu kekhusyuan di dalam salat, maka diperbolehkan seseorang yang membunuhnya walaupun dia tidak mendekati kita. Ya, tidak mendekati kita. Karena kalau dibiarkan, kadang kita kepikiran di waktu sujud, musyabu parak ini. Ya, apalagi kalau jengking ini Bapak Ibu tabiatnya khabis ya. Kalau jengking ini tabiatnya khabis ya. Dia tabiatnya jelek sekali. Dia suka menyakiti orang. Ya. Makanya disebutkan, kalau nggak salah Ibnu Hajar Fathul Bari ketika menjelaskan kalajengking itu adalah binatang yang disuruh untuk dibunuh, beliau menyebutkan cerita. Jadi ada orang sudah tidur di atas ranjangnya, kalajengking tidak sampai ke atas, itu tidak sampai dia. Tidak sampai ke atas ranjang tersebut ke orang. Apa yang dia lakukan? Kalajengking itu manggil temannya, dia numpuk-numpuk sampai ke atas ranjang. Ya. Itu saking jeleknya dia punya apa? Habis dia punya suka menyiksa, suka mengganggu orang. Makanya Nabi menyuruh kita untuk membunuhnya. Ya. Maka kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya seseorang kalau dia melihat ada binatang seperti ular, kalajengking dan semisalnya, maka disuruh kita untuk membunuhnya walaupun dia tidak mendekat ke arah kita di waktu salat. Ya. Kenapa? Karena ini mengganggu kekhusyuan di dalam salat. Setidaknya orang itu tidak akan pernah tenang. Ada kalajengking, ada ular di rumahnya atau di masjid. Ya kalau dia sembahyang, kemana ular ini buka, kemana dan seterusnya. Ya maka kata para ulama disuruh untuk dibunuh walaupun dia tidak mendekat. Taib. Kalau selain kalajengking dan ular, ada tikus misalnya. Kita sembahyang, kemudian ada tikus mencungul. Tikusnya tahu kita lagi sembahyang. Ya. Kemudian dia datang, ya keluar. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita batalkan salat kita, apa tidak? Maka kata para ulama tidak perlu dia batalkan. Selain dua ini tidak perlu dia batalkan. Karena tikus itu tidak membahayakan. Betul, dia merusak. Tapi dia tidak membahayakan seperti kalajengking dan ular. Ya. Maka di sini ada sempurnakan salatnya. Ketika selesai salat, baru kita ya bunuh. Ya, seperti tikus dan semisalnya. Kecuali tikusnya membahayakan, tikus yang besar, menyerang manusia. Makanya ada masalah. Kita bunuh, kita batalkan salat kita. Tapi kalau tikus yang kecil, tidak menyerang manusia, maka sempurnakan salatnya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam kata beliau,
memberi isyarat dengan sentuhan meraba pada kaki orang yang tidur karena kepentingan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku pernah melunjurkan kaki ke arah kiblat ketika Nabi SAW salat. Saat beliau sujud, beliau memberi isyarat dengan sentuhan. Ketika beliau SAW berdiri, aku pun kembali menyelonjorkannya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga di antara perbuatan yang diperbolehkan, peristiwa yang terjadi Nabi SAW ketika salat malam. Nabi SAW ketika beliau salat malam, kaki Aisyah berada di tempat sujud Nabi. Maka Nabi tidak bisa sujud karena ada kaki Aisyah. Akhirnya Nabi sentuh agar ditarik oleh Aisyah kakinya sehingga Nabi bisa sujud. Maka ini diperbolehkan. Ini sama kata para ulama, kalau sesuatu ada di tempat sujud kita, menghalangi kita untuk sujud, ya. Misalnya ada sesuatu, misalnya pepacikah misalnya, atau batukah di tempat sujud kita, kita tidak bisa sujud dengan itu, kemudian kita geser dengan tangan kita, maka itu boleh, dan itu tidak mengapa, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, melepas sendal dan semacamnya saat melaksanakan salat karena ada kepentingan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW salat bersama para sahabat, beliau melepaskan sandalnya dan meletakkannya di samping kiri beliau. Ketika jamaah mengetahui hal itu, mereka pun ikut meletakkan sandal mereka. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini hadis yang tadi yang saya ceritakan di awal, Nabi SAW, ya, beliau pernah melepas sandal beliau di waktu sholat ketika ada najis. Maka itu diperbolehkan. Dan zaman dahulu Bapak Ibu, orang sholat pakai sandal. Kenapa zaman dahulu orang sholat pakai sandal? Karena dahulu masjid itu alasnya adalah dari tanah. Tidak ada dari semen seperti zaman kita sekarang. Alasnya dari tanah atau pasir atau kerikil, ya. Sehingga mereka ketika sholat kadang pakai sandal, kadang tidak, ya. Maka kebanyakannya, keseringannya mereka pakai sandal karena tempat masjidnya adalah tidak pakai alas. Adapun zaman sekarang masjid kita ini pakai karpet rata-rata, ya. Setidaknya nggak pakai karpet, biasanya pakai apa ya, kain putih biasanya untuk orang sujud, ya, dan semisalnya. Maka kata para ulama rahimahullah taala, adapun zaman sekarang ini tidak perlu lagi seseorang itu memakai sandal. Sebagian ulama mengatakan, ya, kenapa? Karena kalau dia memakai sandal akan mengotori karpet yang ada, yang seharusnya orang tidak bau menjadi bau akibat diinjak oleh sandalnya, dan ini mengganggu. Kecuali kata para ulama sandalnya bersih, tidak pernah dipakai kecuali hanya untuk masjid saja, makanya tidak mengapa. Tapi kalau sandalnya dipakai di luar, datang masuk dengan sandal tersebut ke masjid, maka ini kata para ulama menimbulkan mudarat yang besar. Ini tidak boleh, ya, karena karpet di masjid itu bersih, ya. Maka hendaknya juga ketika dia memakai sandal yang bersih, tidak mengganggu orang yang lain. Kalau dia pakai sandal yang baru, hanyar misalnya, tidak dipakai kecuali di dalam masjid, maka ini tidak ada masalah. Kalau seandainya dia sholat pakai sandal. Intinya, kalau orang sholat pakai sandal atau pakai sepatu ataupun yang semisalnya, ada najis di sandalnya tersebut, di sepatunya tersebut, cepat-cepat dia lepaskan, ya. Tidak boleh dia tidak melepaskannya. Taib. Bapak Ibu, kadang najis itu di pakaian kita itu kadang ada yang bisa dipisahkan, ada yang tidak bisa dipisahkan dari badan kita. Contoh misalnya Bapak Ibu, sandal, kalau ada najis di sandal, itu mudah kita lepaskan sandalnya, sudah selesai, beres. Kalau ada najis di peci, itu mudah. Kita lepas pecinya, kita buang. Tapi yang jadi bermasalah adalah kalau najis itu kena celana. Taib, gimana? Kalau dilepas, kada pakai celana. Taib. Terus gimana? Ya kalau najis itu di celana atau di baju, tidak mungkin kita lepas. Mending kalau kita punya kaos dalam. Kalau tidak punya kaos dalam, apakah kita lepas? Ya. Kalau ada najis di baju kita, terus apa yang kita lakukan? Maka kalau najis itu tidak bisa kita melepaskannya, ada di baju kita, apa yang harus dilakukan? Batalkan salatnya.
batalkan sholatnya, bersihkan najisnya, kemudian sholat kembali. Ya, tapi kalau najis itu bisa dilepaskan, maka tidak perlu Anda batalkan. Cukup Anda lepaskan bagian yang terkena najis dari pakaian Anda tersebut. Teruskan sholat Anda. Baik. Kemudian yang kedelapan kata beliau, meludah pada pakaian atau sapu tangan. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian ketika berdiri untuk melaksanakan sholat, maka Allah Ta'ala berada di depannya. Karena itu janganlah kalian meludah ke arah depan dan ke arah kanannya. Hendaklah ia meludah ke arah kiri di bawah kaki kirinya. Apabila ada sesuatu yang membuatnya ingin segera meludah, hendaklah ia melakukannya pada bajunya seperti ini. Lalu beliau melipat baju yang dipakainya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meludah di dalam salat, ya, di sini beliau mengatakan, ya, meludah pada pakaian atau sapu tangan itu boleh. Ini adalah masalah, ya, seseorang meludah, ya. Hadis yang dibacakan tadi adalah hadis yang dikerukan oleh Imam Bukhari, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang matanya adalah Abu Hurairah mengatakan, kata beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuq amamahu fa inna ma yunaji Allah ma dama fi musallah wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi fayadfinuha." Ya. Ya, bahwasanya kata Abu Hurairah dari Nabi sallam, jika salah satu dari kalian berdiri hendak melaksanakan salat, maka jangan dia meludah ke arah depan dan jangan pula dia meludah ke arah kiri selama dia masih salat. Karena sebelah kanannya itu adalah malaikat, di depannya itu adalah kiblat. Hendaklah dia berudah di sebelah kirinya atau di bawah kakinya, kemudian dia kubur, ya, rudah tersebut. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat kita tidak boleh meludah, baik itu membuang air liur atau ludah kita atau ingus dan semisalnya, tidak boleh membuangnya itu ke arah depan dan juga tidak boleh membuangnya itu ke arah kanan. Kenapa dilarang membuang ke arah depan? Karena arah depan itu adalah kiblat. Karena ketika dia membuang ludah di arah kiblat, ke arah kiblat, sedangkan kita itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas, kata para ulama, dibuang ke arah depan. Dan kenapa dilarang membuang ke arah kanan? Karena di sebelah kanan itu ada malaikat yang mencatat. Maka janganlah dia juga membuangnya ke arah sebelah kanan. Taib. Disuruh di mana dibuangnya? Di sebelah kiri. Ini tentu ketika dia sholat sendirian atau ketika di sebelah kirinya tidak ada orang. Ya, kalau ada orang tentu tidak boleh kita berudah ke arah sebelah kiri. Kalau sebelah kiri tidak memungkinkan karena ada orangnya, maka kita disuruh meludah di bagian bawah kaki kita. Di bawah kaki kita beludah, kemudian kita timbun. Ya. Taib. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau seandainya di masjid zaman sekarang? Masjidnya pakai karpet. Zaman dulu mudah karena dari tanah, ya, ditimbun. Sekarang pakai karpet, Ustadz. Gimana ini? Kita meludah ini seperti apa? Maka kalau zaman sekarang tidak memungkinkan kita meludah di arah karpet atau sebelah kiri, yang ada kita dihamuki oleh kaum masjid. Ya, dihamukinya, ya, karena meludah di arah sebelah kiri ataukah di arah depan, di bawah kakinya. Karena masjid sekarang bersih. Terus apa yang dilakukan? Maka meludahnya adalah dengan disapu tangan atau di tisu. Kalau kita tidak punya tisu, ya, misalnya ada baju kita, boleh kita sapukan dengan baju kita. Kalau tidak ada tisu semuanya, maka boleh dia, misalnya dia ada ingus di sini, kemudian dia sapukan. Kalau seandainya dia tidak memiliki tisu ataupun yang lain, ya. Kalau dia pakai sorban, boleh dia, ya, pakai sorbannya, ya, untuk, ya, membersihkan yang ada di hidungnya misalnya. Taib. Larangan ini para ulama khilaf. Larangan ini berudah di arah sebelah kiri, larang berudah di arah sebelah kanan
dan arah depan, apakah ini hanya berlaku di dalam salat? Bagaimana kalau di luar salat, di luar masjid? Apakah tetap berlaku? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, khilaf ulama. Zahir hadis ini adalah ketika dia di dalam salat. Adapun di luar masjid, maka itu sebetulnya boleh saja seseorang itu berudah ke arah depan, boleh saja dia berudah ke arah kanan. Tapi afdalnya kata para ulama, kalau memungkinkan dia berudah ke arah sebelah kiri, hendaknya dia berudah ke arah sebelah kiri. Kalau dia berada di luar, itu yang terbaik. Hendaknya berudah di arah sebelah kiri, ya. Kecuali tidak memungkinkan sebelah kiri ini apa? Ada orang misalnya yang hanya kemungkinan ada di sebelah kanan, maka tidak mengapa. Ya, tetapi kalau dia bisa berusaha di sebelah kiri. Karena larangan ini kata para ulama hanya berlaku di dalam masjid, ya, di dalam masjid ketika orang itu sedang salat. Adapun di luar masjid, maka kata ahlul ilm tidak mengapa kalau seandainya tidak memungkinkan lagi meludahnya ke arah sebelah kiri. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian yang ke-9 kata Syekh adalah merapikan baju dan menggaruk badan ketika salat. Diriwayatkan dari Jarir Al-Dhabbi, beliau berkata, ketika Ali mengerjakan salat, ia meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ia tetap seperti hingga ruku, kecuali jika ia merapikan pakaian atau menggaruk badannya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, seseorang dibolehkan melakukan apapun terhadap badannya ketika salat. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggaruk badan ketika salat itu diperbolehkan. Merapikan baju kalau itu dibutuhkan maka itu diperbolehkan. Tapi kalau merapikan baju sesuatu yang tidak dibutuhkan, bisa bajunya sudah rapi saja, tapi setiap kali dia sholat dia rapikan ya. Ketika dia sembahyang ya, kemudian pecinya dia butuhkan terus ketika dia sembahyang dan seterusnya, maka ini makruh hukumnya. Karena banyak melakukan gerakan tanpa ada hajat. Tapi kalau dia membutuhkan merapikan baju, contoh, karena zaman dahulu baju orang Bapak Ibu, baju orang itu dua helai. Seperti kain ihram, bawah dan atas. Sehingga ketika sholat kadang-kadang mereka butuh merapikan baju mereka agar auratnya betul-betul tertutup. Beda dengan zaman sekarang ini, baju kita sudah ya tidak seperti baju zaman dahulu. Sehingga tidak ada faedahnya seseorang merapikan bajunya di waktu sholat. Ya. Kalau zaman dahulu tidak, zaman dahulu seseorang butuh merapikan bajunya kadang-kadang ketika takut tersingkap, ya, takut terlihat aurat, sehingga membutuhkan gerakan. Taib. Kemudian yang ke-10, kata Syekh, gerakan yang diperbolehkan di waktu sholat adalah bertasbih untuk jamaah laki-laki dan bertepuk tangan untuk kaum wanita jika diperlukan ketika sholat. Hadis ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih, fa innahu idza sabbah iltafata ilaih, wa innama tasfih lin nisa." Barang siapa yang melihat suatu kesalahan dalam sholatnya, maka bertasbihlah. Karena jika ia bertasbih, maka imam akan menoleh kepadanya untuk mengetahui kesalahannya. Dan bertepuk itu hanya untuk kaum wanita. Adapun yang dimaksud dengan bertepuk adalah, kata beliau, memukulkan telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Faedah, kata beliau, seperti yang kita ketahui, bahwa bertasbih adalah sesuatu yang tidak disyariatkan untuk wanita dalam sholatnya. Walaupun ada sesuatu yang terjadi dalam sholat. Akan tetapi hal itu boleh dilakukan ketika keadaan mengharuskannya dan tidak ada seorang pun jamaah laki-laki. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, ia berkata, aku pernah datang ke tempat Aisyah ketika matahari sedang gerhana. Ketika itu orang tengah mengerjakan sholat dan ia pun mengerjakan sholat. Maka saat itu aku bertanya, apa yang terjadi pada orang-orang?
maka ia mengisyaratkan dengan tangannya ke arah langit dan berkata, Subhanallah, muttafaqun alaih. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh mengatakan bertasbih itu boleh di waktu sholat dan bertepuk tangan itu boleh. Maka di sini Syekh ingin menjelaskan bertepuk tangan bagi seorang wanita itu boleh di waktu sholatnya. Tentu bertepuk tangan ini bagian dari gerakan di dalam sholat. Maka asalnya tasbih subhanallah itu milik laki-laki. Adapun wanita cukup dia menepukkan tangannya ketika melihat ada kesalahan yang terjadi di dalam sholat. Bagaimana menepuk tangan wanita? Ulama khilaf. Ya. Kata mereka ada beberapa cara. Boleh dia menepuk tangannya semacam ini, memukul punggung tangannya, boleh. Boleh dia memukul tangannya semacam ini, ya. Boleh juga dia memukulkan ke lengannya. Maka kata ahlu ilmu yang mana saja dia lakukan, maka itu adalah bagian dari memukul tangan atau menepuk tangan. Dan itu diperbolehkan bagi kaum wanita. Tapi apakah boleh bagi kaum wanita bertasbih? Kata para ulama asalnya dilarang wanita bertasbih. Kenapa? Karena suara wanita bisa menimbulkan fitnah, khususnya di dalam sholat. Apalagi wanita mengatakan subhanallah, bukannya tambah fokus, tambah salah-salah imamnya. Ya, kepikiran ini siapa yang negur saya suaranya indah sekali. Sehingga kata para ulama, wanita tidak mengatakan subhanallah kecuali pada dua keadaan. Diperbolehkan dia menegur subhanallah pada dua keadaan ini. Keadaan yang pertama adalah ketika wanita itu sholat hanya bersama kaum wanita saja. Tidak ada laki-laki yang lain, hanya dia saja. Dia dengan wanita yang lain. Orang ini ketika ditegur dengan ditepuk tangannya tidak tahu, tidak mengerti kesalahannya. Sehingga harus disebut dengan subhanallah, maka ini boleh. Kalau seandainya kesalahan itu tidak bisa diingatkan kecuali dengan kita mengucapkan subhanallah, maka ini boleh. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh di sini kasus Asma binti Abi Bakar dengan Aisyah. Keadaan yang kedua, diperbolehkan wanita mengucapkan subhanallah ketika dia sholat bersama mahramnya saja. Tidak ada mahram yang lain. Dia sholat bersama laki-laki, tapi laki-laki itu adalah mahramnya. Tidak ada laki-laki lain. Seperti seorang wanita sholat bersama ayahnya, atau sholat bersama suaminya, ya, atau sholat bersama anaknya. Tidak ada lagi yang lain selain mereka. Laki-laki yang bukan mahram tidak ada. Ketika tidak bisa ditegur dengan menepuk tangan, maka boleh dia menegur dengan subhanallah. Maka ini dua kondisi yang diperbolehkan bagi seorang wanita ketika dia menegur seseorang yang salah di dalam sholatnya. Asalnya menepuk tangan, kalau tidak memungkinkan boleh dia mengucapkan subhanallah dengan kriteria dua syarat tadi. Taib. Kemudian yang ke-11 kata beliau, menoleh ke arah kanan atau kiri karena ada kepentingan. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit demam, aku pernah mengerjakan salat di belakang beliau. Ia mengimami salat sambil duduk. Abu Bakar memperdengarkan takbirnya kepada jamaah. Beliau menoleh ke arah kami dan melihat kami mengerjakan salat sambil berdiri. Setelah itu beliau menyuruh kami duduk, maka kami pun melaksanakannya salat sambil duduk. Disebutkan pula dalam hadis Sahal bin Sa'ad, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ketika orang-orang sedang salat. Beliau masuk ke dalam saf dan para jamaah pun bertepuk, namun Abu Bakar yang ketika itu sebagai imam tidak menoleh. Ketika semakin jamaah yang bertepuk, ia pun menoleh dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya menoleh di waktu sholat itu tidak diperbolehkan, makruh hukumnya. Ya, karena itu ikhtilas, mencuri di dalam sholat. Tetapi dia tidak menjadi makruh kalau ada hajat. Anda mendengar teriakan, kemudian Anda toleh. Anda mendengar suara, kemudian Anda toleh. Maka tidak mengapa. Ya, ini diperbolehkan. Maka menoleh kanan, kiri, ya, atau atas. Anda mendengar bunyi krek-krek misalnya, Anda jatuh pelapon, misalnya kemudian Anda lihat, ya,
maka tidak mengapa. Ini diperbolehkan. Tapi asalnya menoleh itu tidak boleh di dalam sholat. Ya, kalau ada haji diperbolehkan. Sebagaimana kasus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menoleh di waktu sholat. Ketika itu beliau jadi imam, Nabi sedang sakit. Maka ketika Abu Bakar memulai sholat, Nabi SAW datang dipopoh oleh dua orang sahabat. Maka sahabat melihat Nabi dipopoh, hadir di dalam shaf, maka sahabat pun bertepuk tangan, memberitahukan kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak menoleh. Sampai banyak di kalangan sahabat bertepuk tangan dan bersiul, mengasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi ada. Ya. Akhirnya pun Abu Bakar menoleh ya ke arah kanan beliau. Ternyata Rasulullah SAW ada berada di samping beliau. Kemudian Abu Bakar mempersilakan Nabi untuk jadi imam dan beliau mundur di tengah-tengah salat. Maka kata para ulama, kalau menoleh itu ada hajah, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang ke-12, memberi isyarat dengan tangan atau kepala karena ada kepentingan. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku, dan saat itu beliau sedang bergerak menuju daerah Bani Mustalik. Aku pun mendatangi beliau ketika beliau sedang salat di atas hewan tunggangannya. Ketika berbicara dengannya, beliau menjawab dengan mengisyaratkan tangan seperti ini. Ia mempraktikkan isyaratnya. Lalu aku berbicara lagi kepada beliau, namun beliau kembali menjawab dengan mengisyaratkan tangan seperti ini. Dan aku mendengar beliau membaca dan mengagungkan kepala. Seusai salat beliau bersabda, apa yang engkau lakukan terhadap apa yang aku utus, tidak ada yang menghalangiku menjawab pertanyaanmu selain salat yang aku kerjakan. Nabi SAW pun pernah memberi isyarat kepada seorang jariyah yang diutus oleh Ummu Salamah untuk bertanya tentang 2 rakaat salat yang ia lihat dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, di dalam salat pun juga boleh kita memberikan isyarat. Memberikan isyarat kalau ada kepentingan. Ya. Contoh misalnya, ya. Kalau ada seseorang misalnya, ya, sedang di dalam salat, Anda di dalam kamar misalnya, atau ada seseorang misalnya bertanya kepada Anda, anak Anda misalnya. Anda sedang sholat, kemudian anak Anda bertanya kepada Anda. Dia tidak mengerti bahwasanya Anda sedang sholat. Kemudian Anda mengasih isyarat misalnya, diam misalnya. Maka boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena anak ini kalau Anda biarkan, dia akan mengganggu sholat Anda. Sehingga Anda ingin memberi isyarat bahwasanya untuk menyuruh dia diam. Karena Anda sedang sholat. Kemudian Anda kasih isyarat semacam ini. Boleh apa tidak? Boleh, diperbolehkan di dalam Islam. Ya, kalau ada hajah. Kalau tidak ada hajah, maka tidak boleh. Anak misalnya mengajak bermain, bah main, lagi sembahyang Anda. Kemudian Anda ikut bermain sama ini, tidak boleh. Ya. Tetapi kalau ada hajah, agar dia tidak mengganggu kekhusyuan kita, boleh kita memberikan isyarat dengan tangan kita. Kemudian yang ke-13 kata beliau, menjawab salam dengan isyarat tangan. Jika seseorang mengucapkan salam di saat engkau mengerjakan sholat, maka engkau tidak boleh menjawabnya, kecuali dengan memberikan isyarat dengan tangan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah menuju Masjid Quba untuk mengerjakan sholat. Kemudian datang golongan Ansar dan mengucapkan salam kepada beliau. Ketika beliau mengerjakan sholat, aku bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka sementara beliau sedang sholat? Ia menjawab begini, lalu ia membuka telapak tangannya. Telapak tangan berada di bawah dan punggung telapak tangan berada di atas. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-13 kata beliau, menjawab salam dengan isyarat tangan itu diperbolehkan. Pada asalnya salam itu dijawab dengan salam. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab dengan lisan waalaikumsalam. Tetapi ketika di dalam salat, maka itu tidak boleh. Karena kalau kita jawab waalaikumsalam, maka batal salat kita. Kalau ada orang salam kepada kita sedang salat, assalamualaikum, kemudian kita jawab waalaikumsalam, batal tidak salat kita? Batal. Taib, Ustadz, seharusnya gimana? Kalau ada orang salam kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita memberikan isyarat. Kalau ada orang, kita berikan isyarat semacam ini atau semacam ini, maka itu boleh.
ya, di waktu sholat. Kita berikan isyarat semacam ini atau semacam ini, maka itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh diucapkan. Taib. Sunnahnya ketika orang sembahyang kita salam apa tidak? Kadang sebagian ada jamaah itu ketika masuk masjid mau menunggu sholat, ya, ada sebagian jamaah ketika masuk masjid salam, assalamualaikum sama orang yang di dalam masjid. Kebetulan kita lagi sholat. Jawab apa tidak? Maka tidak boleh kita menjawab dengan lisan, tapi menjawab pakai isyarat. Atau Anda ingin menjawabnya boleh setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, Anda katakan waalaikumsalam, maka tidak mengapa. Kemudian, kita ketika bertemu dengan orang sembahyang, kita beri salam apa tidak, Ustadz? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Afdalnya tidak diberikan salam. Ya, menjawab salam tidak boleh dengan lisan di waktu sholat. Tapi memberi salam kepada orang sembahyang ini khilaf di kalangan para ulama. Afdalnya tidak memberikan salam. Sehingga tidak mengganggu khusyuan orang yang sedang sholat. Wallahu ta'ala alam. Taib. Yang ke-14 kata beliau, mengangkat kepala dari sujud untuk meyakinkan apa yang dilakukan oleh imam ketika imam sujud dengan sangat lama. Ketika engkau berada, kata beliau, dalam satu jamaah lalu imam memanjangkan sujudnya dan engkau tidak mendengar suara takbirnya atau tanda lainnya, maka dibolehkan bagimu mengangkat kepala untuk meyakinkan apa yang dilakukan oleh imam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Shaddad dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami untuk melaksanakan salat Isya. Saat itu beliau membawa Hasan atau Husain. Beliau maju dan meletakkan Hasan dan Husain di depannya. Setelah itu beliau bertakbir untuk salat. Ketika sujud beliau lama sekali. Ayahku berkata, maka aku mengangkat kepala dan ternyata aku melihat anak kecil Hasan atau Husain berada di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sujud. Maka aku pun kembali melakukan sujud. Seusai salat para jamaah berkata, ya Rasulullah, engkau melakukan sujud dengan lama sekali hingga kami mengira telah terjadi sesuatu pada dirimu atau Allah telah mewahyukan Al-Quran kepadamu. Maka Nabi pun menjawab, semua itu tidak terjadi, hanya saja cucuku bermain kuda-kudaan di atas punggungku dan aku tidak mau menurunkannya dengan segera hingga ia merasa bosan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh juga mengatakan boleh kita mengangkat kepala di waktu sujud kalau seandainya imamnya sujud terlalu lama. Ya, misalnya Anda lagi sujud bersama imam, ternyata imamnya kadang bangkit-bangkitan. Ya, teguringkah kadakah imamnya misalnya. Anda angkat kepala Anda melihat, oh ternyata imamnya masih sujud. Ya, ternyata imamnya masih bagus aja. Maka tidak ada masalah. Ketika kita mengangkat kepala kita semacam ini melihat, apa yang harus kita lakukan? Ketika melihat imamnya masih normal saja, maka kita kembali lagi sujud. Ya, kembali lagi kita sujud. Maka ini diperbolehkan kalau ada hajat atau ada yang mencurigakan. Atau imam bisa jadi kadang-kadang imam itu meninggal di waktu sujud. Ya. Bisa jadi imamnya meninggal atau pingsan di waktu sujud. Maka penting seorang makmum mengetahui, melihat apa yang terjadi pada imamnya. Dan ini diperbolehkan. Kemudian, gerakan yang terakhir yang diperbolehkan adalah melihat dan membaca mushaf dalam sholat sunnah. Karena ada kepentingan. Ketika seseorang, kata beliau, ingin memanjangkan sholatnya, namun ia tidak hafal surat yang akan dibacanya, maka ia dibolehkan membacanya langsung dari mushaf ketika salat. Dari Al-Qasim bahwa Aisyah pernah membaca mushaf ketika salat di bulan Ramadan. Al-Qasim berkata, seorang budak mengimami Aisyah dan ia membaca surat langsung dari mushaf. Akan tetapi membaca langsung dari mushaf ketika salat tidak dibolehkan dalam salat fardu atau dalam salat sunnah jika memang tidak dibutuhkan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-15 kata beliau, memegang dan melihat mushaf ketika menjadi imam di waktu salat sunnah atau ketika salat sunnah itu diperbolehkan. Ya, seperti salat tahajud, kita ingin bacanya lama tapi tidak hafal dari Al-Qur'an. Akhirnya kita buka mushaf. Boleh tidak? Boleh. Tapi hal ini tidak dilakukan ketika salat wajib. Hendaknya di salat wajib kita membaca apa yang kita hafal. Kecuali
ada kondisi yang mengharuskan kita melihat mushaf. Seperti misalnya seseorang ingin di dalam subuh Jumat ingin membaca surah Sajadah tapi dia tidak hafal. Kemudian dia melihat ada tulisan di depannya tersebut. Maka boleh tidak? Boleh saja, tidak mengapa. Ya, karena ada hajat di sini. Tapi diusahakan seseorang tidak melihat mushaf ketika dia menjadi imam atau sholat wajib, ya. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu tadi saya katakan, ketika ingin nggak hafal surah Sajadah, ingin membaca surah Sajadah dan semisalnya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang ulun sampaikan, mungkin sisa waktu yang ada kita jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang banyak masuk, ya. Ini yang tadi malam juga. Bismillah, barakallahu fiq. Kalau misalnya imam wafat saat sujud pertama di rakaat pertama, apa yang harus dilakukan makmum? Maka kalau imamnya sujud di sujud pertama, maka yang lain menggantikan dan yang lain menolong imam. Jadi tidak semua sholatnya dibatalkan, tapi sebahagian menolong imam, sebahagian melanjutkan sholat. Sebahagian jadi imam, melanjutkan imam tersebut, sebahagian lagi menolong. Jangan semuanya sembahyang bertahan, imamnya dibiarkan wafat dulu, tidak. Batalkan sholat sebagian orang, selamatkan imam tersebut, misalnya bawa ke rumah sakit dan seterusnya, sebahagian melanjutkan sholat. Iya. Dan yang melanjutkan sholat, maka diteruskan di mana titik terhentinya imam tersebut. Dia lanjutkan, dia maju. Iya. Dan harus ada jamaah itu membatalkan sholatnya. Jangan semuanya apa? Sembahyang, tidak, batalkan sholat. Ini ada sesuatu yang wajib. Ya. Sebahagian membatalkan. Dan itu terjadi pada Umar bin Khattab. Ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi di waktu sholat, maka sebagian sahabat membatalkan sholatnya, menangkap Abu Lu'lu'ah. Sebagian sahabat sedang sholat. Sampai ada 12 orang sahabat kena saat itu, kena tikaman. 6 diantaranya tewas. Iya. Anak saya pakai popok, terus kita sentuh saat mengangkat atau menggendong, ternyata di BAB, dia BAB lalu di tangan dan pakaian kita tercium baunya. Apakah itu najis, Ustaz? Iya, itu najis. Ya, itu najis. Harus Anda cuci, harus Anda bersihkan. Ya. Taib, Ustaz, apa pengertian tabayun dan apa hukumnya bertabayun bukan langsung kepada bersangkutan langsung, tetapi justru bertanya ke orang lain, sehingga hal ini secara langsung maupun tidak langsung mengumbar aib kesalahan orang itu seperti melempar bola liar. Kalau tabayun itu kok orangnya langsung, apalagi berkaitan dengan aib orang, ya. Maka kok orangnya langsung, sehingga kalau itu berkaitan dengan aib, maka berusaha kita aib itu tidak menyebar. Jangan bertabayun, pian tahulah. Ulah anda bertakunan pian, ini apa orang kisahnya si fulanah ini, ulun dengar ini. Orang ini kada tahu apa-apa pian ceritakan, jadi tahu. Maka kalau bertabayun langsung ke orangnya, ya langsung ke orangnya, tidak melewati perantara, kecuali kondisi-kondisi yang kita tidak memungkinkan tabayun langsung ke orangnya, tabayun ke perantara seperti anaknya, suaminya misalnya, karena tidak memungkinkan ke orangnya langsung, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau memungkinkan harus ke orangnya langsung, apalagi berkaitan dengan aib. Aib itu tidak boleh dibesarkan, harus dikecilkan, ya. Apa hukum memoto orang tanpa izin, apalagi diam-diam memfotonya dan tanpa diketahui orang tersebut? Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, tidak boleh memfoto orang tanpa izin dia, itu haram hukumnya, tidak boleh, ya harus izin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Afwan di luar dari tema, bagaimana solusi untuk saya yang bekerja di suatu instansi yang diharuskan untuk mencukur jenggot? Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh, ya. Anda cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain yang di situ tidak dilarang Anda untuk tidak mencukur jenggot. Artinya Anda tidak dilarang untuk menjaga jenggot Anda. Maka cari tempat yang lain. Kalau di tempat kerja Anda itu tidak boleh, ya sudah. Ajukan resign. Ajukan pengunduran diri. Dan insya Allah, man taraka syai'an lillah wallahu khairum minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah gantikan yang lebih baik. Ya. Maka kalau semacam itu, ya sudah. Ajukan resign. Ya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa hukumnya memakai barang KW atau palsu hasil dari pembelian orang? Kalau memang itu hukumnya makruh atau haram, bolehkah kita tetap memakainya dengan niat menyenangkan hati orang yang memberi barang tersebut? Jazakallahu khairan. Kalau barang palsu tersebut, ya, tanpa itu adalah tidak boleh, ya, dipalsukan. Misalnya orang meniru barang orang lain dan aturannya tidak boleh, dan itu maka ketika kita makainya boleh apa tidak? Tidak boleh juga. Kenapa? Karena aturannya adalah
tidak boleh memasukkan barang orang lain. Kita ambil kemudian dikasihkan ke kita, maka tidak boleh, ya. Maka itu merampas hak cipta orang, ya, merampas hak cipta orang. Sama, Anda tahu ini ada mobil curian dikasihkan ke Anda tahu ini mobil curian, boleh tidak dipakai demi membahagiakan orang yang mencuri? Tidak, ya. Maka tidak boleh, ya. Tidak boleh kita, ya. Kenapa? Karena kalau seandainya betul-betul barang tadi tidak boleh diproduksi, mencuri hak cipta orang, maka itu tidak boleh kita memakainya. Taib. Hayakumullah, Ustaz izin bertanya, apakah boleh menyalakan kipas angin saat kita sedang sholat karena kepanasan? Boleh, tidak mengapa. Ya, ini kegerakan yang mubah diperbolehkan, tidak mengapa. Kedua, ada kejadian di Balikpapan, imam sholat meninggal saat sujud. Lalu salah satu jamaahnya maju untuk menggantikan imam. Dan imam diberikan tergeletak, tidak menolong imam tergeletak. Apa dibolehkan? Ini yang saya katakan tadi, harus ditolong imamnya. Ya, bukan dibiarkan. Jadi sebahagian itu membatalkan, sebahagian tetap sholat. Ya, tetap salat. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apabila ketika salat berkali-kali bersin hingga keluar ingus, apakah boleh membersihkan ingus tersebut ketika salat atau dibiarkan saja? Karena terkadang cukup mengganggu, dan bagaimana membersihkannya agar tidak membatalkan salat? Bersihkan saja. Kalau Anda punya tisu, Anda paus ingus Anda. Ya, Anda paus ingus Anda, ada masalah. Di waktu salat tidak mengapa. Kalau Anda punya tisu atau punya kain, misalnya, tidak ada masalah. Ya, Anda paus ingus tersebut tidak mengapa, dan itu tidak membatalkan salat. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, Ustadz. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala setiap tahun ana bisa pergi umrah bersama keluarga dan orang tua. Di sisi lain, ana dan istri belum menunaikan ibadah haji. Ingin rasanya pergi hajian, namun tabungan kami setiap tahunnya hanya cukup untuk umrah. Dengan niat ibadah dan berbakti membahagiakan orang tua dengan mengajak umrah selagi beliau masih hidup. Jika Anda memutuskan menabung untuk haji di beberapa tahun kemudian, kemungkinan ibadah umrah setiap tahunnya tak bisa ulun tunaikan. Dan Anda khawatir membuat orang tua sedih, meskipun selama ini beliau tidak pernah berucap meminta untuk diajak umrah. Bagaimana solusi sikap Anda? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertama, ya, menunaikan ibadah haji itu hukumnya wajib. Ya, adapun Anda sudah umrah tidak wajib lagi. Maka kewajiban Anda adalah menabung. Ya, saya takut orang tua sedih, dan ini bukan durhaka sama orang tua. Karena Anda menunaikan kewajiban. Ya, dan ini apalagi orang tua Anda tidak berucap demikian. Maka saran saya ditabung. Ya, kalau Anda menabung mungkin selama 5 tahun Anda bisa berangkat haji. Ya, orang nabung 40 juta sekali berangkat umrah misalnya, selama 5 tahun dia bisa berangkat haji. Ya, maka hendaknya dia menabung, ya, haji plus misalnya atau haji yang lain, maka hendaknya dia tabung, bukan dia ibadah umrah terus menerus, ya. Sehingga kalau dia ibadah umrah terus menerus, dia tidak mungkin kan dia bisa berhaji, tapi hendaknya dia tabung, dan itu bukan durhaka kepada orang tua. Ya, karena seorang anak tidak wajib dia mengumrahkan orang tuanya tiap tahun, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Dan kewajiban Allah harus dia tunaikan terlebih dahulu, yaitu dia berhaji, dan haji itu bisa dia lakukan dengan cara dia menabung uang tersebut. Allah taala alam. Pertanyaan terakhir. Afwan, mau bertanya Ustadz, apakah boleh membunuh semut yang menggerumungi makanan? Jazakumullah khair. Kalau semut itu ya tidak bisa diusir kecuali dengan cara dibunuh, boleh. Tapi kalau bisa diusir saja tanpa harus membunuhnya, lebih baik diusir saja. Semut itu tidak boleh dibunuh kalau dia tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu boleh dibunuh. Menggigit Anda kemudian Anda matikan. Boleh tidak? Boleh. Karena dia mengganggu. Kalau seandainya dia tidak mengganggu, itu yang tidak boleh dibunuh. Semut yang menggurungi makanan misalnya, maka kalau seandainya diusir begitu saja dia pergi, sudah, biarkan dia pergi. Tapi kalau seandainya tidak bisa pergi, misalnya karena banyak semutnya, harus dibunuh dia, maka tidak mengapa. Ya. Maka kalau seandainya bisa diusir dulu. Kalau tidak bisa, boleh dilakukan dibunuh. Wallahu ta'ala alam. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.